Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang integral. Integral itu adalah bagian dari kalkulus, sama seperti diferensial dan limit. Nah, untuk materi integral ini, Ibu pertama akan menjelaskan apa itu integral. Nah, kalian misalkan Ibu memberikan sebuah fungsi itu adalah X pangkat 3. Maka kemarin sudah kita pelajari tentang diferensial. Diferensialnya f aksen X-nya atau biasa ditulis juga bisa dengan df per dx adalah pangkat majukan ke depan pangkat kurang 1. Jadi hasil dari diferensial X pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Hasil diferensial ini jika kita integralkan, integral itu lambangnya seperti ini, nak. Integral dari fx dx, integral dari diferensial. Diferensialnya adalah 3x kuadrat. Integral dari 3x kuadrat dx adalah 3 per 3 X pangkat 3 plus C atau X pangkat 3 plus C. Maka sebuah fungsi jika didiferensialkan, hasil diferensialnya diintegralkan, maka hasilnya adalah fungsi itu sendiri kembali ke fungsi awal. Atau dengan kata lain, yang namanya sebuah integral itu adalah inverse dari diferensial. Itu adalah sebuah integral. Nah, integral itu sendiri jika dirumuskan itu adalah jika sebuah variabel X berpangkat N dx diintegralkan, maka hasilnya adalah 1 per pangkat tambah 1 X pangkat tambah 1. N-nya tidak boleh sama dengan 0. Di sini pangkatnya N, maka N tambah 1, N tambah 1. Itu adalah sebuah integral. Kalau diferensial itu pangkatnya kurang 1, kalau integral itu pangkatnya tambah 1. Yang akan kita pelajari hari ini adalah integral tak tentu. Contoh soal yang Ibu berikan ada 3 contoh soal anak-anak. Nah, contoh soal yang pertama. Jika ada sebuah fungsi dari X pangkat 4 ditambah 3X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1 dx akan kita integralkan, maka hasilnya adalah 1 per pangkat tambah 1, 1 per 5 X pangkat tambah 1 jadi 5, 1 per 5x pangkat 5 ditambah, di sini ada angka 3 ya, nak, jadi 3 per 2 tambah 1 3 x pangkat 3 ditambah, di sini ada angka 4 ya, nak, jadi 4 per pangkat tambah 1 4 per 2 X pangkat 2 min. Kalau sebuah konstanta malah dikasih variabel kalau integral. Kalau diferensial kan sebuah konstanta adalah 0. Plus C, jangan lupa kalau di integral tak tentu harus plus C. Angka-angka ini ada yang bisa kita sederhanakan, seperti 3 dibagi 3 jadi X pangkat 3 jadi 1 kan, 4 per 2 jadi 2. Maka hasil akhirnya adalah ini. Jika ada yang bisa kita bagi, jika tidak bisa ya tetap saja itu jawabannya. Jadi seperti 1 per 5 kan nggak bisa kita bagi ya, tetap 1 per 5. Soal yang nomor 2 itu adalah integral dari 3x kuadrat ditambah 4 dikali X kuadrat ditambah 2 perkalian 2 fungsi dx. Sama seperti soal dalam diferensial, perkalian 2 fungsi kita kalikan satu-satu. Kalau diferensial kan bisa dengan rumus ya, nah, tapi kalau di integral tidak bisa, harus kita kalikan satu-satu. 3x pangkat 2 dikali x kuadrat jadi 3x pangkat 4. 3x pangkat 2 dikali 2 jadi 6x kuadrat. 4 dikali x kuadrat 4x kuadrat. 4 dikali 2 8. 6x kuadrat dengan 4x kuadrat itu variabelnya sama berpangkatnya ya, nak. Jadi kita bisa jumlahkan jadi 10x kuadrat. 3x pangkat 4-nya tetap plus 8-nya tetap dx. Baru sesudah itu kita integralkan. Pada saat
kita sudah integralkan, maka tanda integralnya kita hilangkan, tidak usah ditulis lagi. Tapi pada saat proses ini kan belum diintegralkan ya nak, maka tetap ditulis integralnya. Hasil integralnya adalah 3 per pangkat tambah 1, 3/5 X pangkat 5 ditambah 10 per pangkat tambah 1, 10/3 X pangkat 3. Sebuah konstanta dikasih variabel jadi 8, jadi 8X plus C. Ini hasil integralnya. Integral ini tidak bisa kita sederhanakan lagi, maka hasilnya ini. Soal yang nomor 3, bentuk fungsinya berbeda lagi. Kalau ini fungsinya dikuadratkan dx. Sama seperti pada saat kita belajar diferensial, kita pangkatkan dulu. 3 dipangkatkan 2, 9x kuadrat, 9x kuadrat. 2 dikali 3x dikali min 2, 6 min dikali min 2, min 12x. Negatif 2 dikuadratkan jadi plus 4 dx. Baru kita integralkan. Pada saat sesudah lagi diintegralkan, maka integralnya hilang. Tandanya tidak usah ditulis lagi. 9 dibagi 3, 9 per pangkat tambah 1, 9/3 X pangkat 3 dikurangi 12/2 X pangkat 2 ditambah 4 jadi 4X plus C. 9/3 jadi 3 ya nak, jadi 3X pangkat 3 min 12 bagi 2 jadi 6, 6X kuadrat plus 4X plus C. Ini bisa kita bagi, maka kita bagi. Ini hasil akhirnya. Kenapa sih sesudah kita integralkan itu tidak boleh ditulis lagi integralnya? Karena integral sama seperti diferensial. Ada integral sampai 2, sampai 3, sampai 4 begitu. Untuk hari ini yang kita pelajari. Insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk ke integral tentu namanya. Terima kasih.